Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misa Limonula Simanjuntak dari kelas 10 Akuntansi 1. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman terkait tutorial fungsi PMT. Apa sih kepanjangan dari PMT? Jadi, kepanjangan dari PMT itu adalah payment ya teman-teman, yang berfungsi untuk menghitung pembayaran secara berkala. Contohnya untuk menghitung pembayaran pinjaman atau investasi. Kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini sudah terdapat contoh tabel yang berisi angsuran mobil Fortuner dan juga terdapat tabel keterangannya. Yang pertama ada nilai kredit atau present value sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua ada bunga per tahun atau rate sebesar 10% dan waktu atau tahun periode selama 10 tahun. Untuk tabelnya ini, tabel baris tahunnya kenapa kita membuatnya 10 baris ke bawah? Karena kita sesuaikan dengan tahun periodenya. Kita langsung saja ke rumusnya yuk. Yang pertama itu ada saldo awal. Saldo awal itu kita dapatkan dari nilai kredit. Yang kedua ada angsuran per tahun. Ini kita menggunakan rumus sama dengan absolut buka kurung PMT buka kurung. Kenapa sih kita harus menggunakan rumus absolut? Karena kita ingin mengubah nilai PMT yang negatif menjadi positif. Makanya kita harus menggunakan rumus absolut ya teman-teman. Di sini sudah ada keterangan PMT rate. Nah, ini kita blok rate-nya. Setelah itu kita kasih pemisah. Yang kedua adalah NPER atau tahun periode, kita blok, kita kasih pemisah, dan yang terakhir ada PV atau present value, kita blok. Sebelum itu kita kunci dulu semua selnya ya teman-teman, menggunakan Fn F4. Setelah itu kita tutup sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada bunga per tahun. Untuk bunga per tahun itu kita ambil dari saldo awal, lalu kita kalikan dengan bunga per tahun yang terdapat di tabel keterangan. Untuk bunganya ini kita kunci saja karena setiap tahun bunganya itu sama saja ya teman-teman, makanya kita perlu mengunci sel bunganya. Selanjutnya itu ada cicilan pokok pinjaman. Cicilan pokok pinjaman itu dari angsuran per tahun kita kurang dengan bunga per tahun. Setelah itu kita enter. Selanjutnya adalah saldo akhir. Saldo akhir ini kita dapatkan dari saldo awal. Setelah itu kita kurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Setelah itu enter. Nah, selanjutnya saldo awal pada periode kedua itu kita dapatkan di saldo akhir pada periode tahun pertama. Kita langsung saja dengan, lalu kita blok saldo akhir dan enter. Setelah itu kita langsung tarik saja ke bawah karena dia akan otomatis terisi. Ini masih kosong ya teman-teman karena saldo akhirnya belum ada. Angsuran per tahunnya kita tarik. Bunga per tahunnya kita tarik. Cicilan pokok pinjaman juga kita tarik. Yang terakhir adalah saldo akhirnya. Nah, di sini tabelnya sudah terisi penuh ya teman-teman. Jadi, untuk mengerjakan rumus ini tuh kalian mengerjakannya dari atas samping ke samping yang kanan ini ya teman-teman, baru setelah itu ke bawah. Jadi dari atas ke samping terlebih dahulu, baru ke bawah semuanya. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa lagi.